Baik Pak Dokter, mohon maaf tadi sempat keputus. Mungkin kita lanjutkan saja. Masih ada mungkin beberapa pertanyaan lagi ya. Ini karena waktunya karena makin malam juga. Kalau dari saya mungkin Pak, pertanyaannya Ya. tadi yang saya ingin tanyakan mengenai apa sih mungkin katakanlah tantangan terkait ini katakanlah AUM ini kan. Karena kan di Muara Bungo tadi kan udah ada beberapa AUM, misalkan ada universitas, ada panti asuhan, ada Ya. sekolah. Tantangan itu apa lebih daripada aspek keuangannya atau lebih ke aspek pengelolaannya ini? Mungkin Mhm. mohon dijelaskan. Izin Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Ya, jadi eh, kalau ditimbang-timbang ya, ditimbang-timbang mana yang lebih berat nih? Aspek keuangan atau aspek tata kelola. Jadi saya lebih melihat ke aspek tata kelola. Nah, jadi aspek tata kelola itu yang ingin saya tegaskan adalah berkaitan dengan komitmen ya, komitmen untuk membesarkan amal usaha. Karena komitmen itu saya bisa analogikan bahwa ketika seseorang itu berkomitmen, maka seseorang harus punya kemauan yang keras untuk mewujudkan visi dan misi Muhammadiyah melalui amal usaha yang dia urus itu, yang dia kelola. Nah, eh, komitmen yang rendah itu kemudian tentu menghasilkan hasil kerja yang tidak produktif atau yang rendah juga hasilnya. Nah, sehingga saya lebih memilih ke tata kelola daripada aspek pendanaan. Karena sebenarnya Muhammadiyah itu kan tidak pernah minta kepada negara, ya, tidak pernah minta kepada Pemda. Jadi eh, relatif independen ketika bicara tentang pendanaan. Jadi relatif lebih independen itu berarti menyiratkan sebuah kondisi bahwa tanpa pemerintah daerah, tanpa pemerintah daerah atau tanpa negara, Muhammadiyah bisa berkembang. Nah, pertanyaannya kenapa kemudian belum berkembang? Ya, tata kelola kuncinya. Dan memang kita ingin agar tata kelola yang baik itu juga diiringi dengan proses penumbuhan nilai-nilai jati diri Muhammadiyah ke dalam hati seluruh pengurus Muhammadiyah. Makanya kita sudah adakan sebuah event yang namanya Dialog Ideopolitor. Dialog Ideopolitor. Ideopolitor itu ideologi politik eh, organisasi yang diharapkan bisa memperkuat komitmen warga Bungo untuk bermuhammadiyah. Itu Pak Susilo. Baik Pak, terima kasih. Mungkin kita tutup satu pertanyaan lagi ya. Ini memang agak menarik memang ininya cuman berhubung waktunya kebatas dan eh, semakin malam juga mungkin Pak Dokter dari sibuk yang lain. Mungkin satu pertanyaan lagi silahkan mungkin kepada teman-teman yang ingin menanyakan. Izin bertanya ya Pak. Silakan Pak. Untuk Silakan Mbak Alvia ya. harapan, Ya, ya ya, ya. harapannya sendiri untuk Muhammadiyah ke depannya gimana Pak? Ya, kalau bicara harapan tentu yang muluk-muluk ya. Tentu harapan saya yang muluk-muluk namanya juga harapan kan. Nah, saya membayangkan bahwa Muhammadiyah di Bungo itu nanti bisa seperti Muhammadiyah di Malang gitu ya. Di Malang. Di Malang itu kebetulan saya lama tinggal di Malang. Saya kuliah di Malang itu 4 tahun setengah gitu. Dan hari ini alhamdulillah diberi nikmat punya rumah di Malang gitu ya. Nah, rumah itu ditempati oleh anak saya yang sekarang kuliah dan sekolah di Malang. Di Malang itu Muhammadiyah itu sampai ke tingkat ranting itu hidup. Bukan terhenti di cabang, tapi di ranting. Hidup itu. Luar biasa. Jadi semangat
warga untuk bermuhammadiyah itu tinggi sampai di level yang paling rendah gitu. Nah, sementara di Bungo eh, kita untuk membentuk pimpinan cabang Muhammadiyah di level kecamatan saja masih menghadapi sejumlah kendala. Nah, artinya harapan saya ke depan adalah bagaimana Muhammadiyah di Bungo itu bisa besar seperti di Malang atau misalnya nanti bisa seperti di Yogyakarta, bisa seperti di Jakarta, bukan hanya punya perguruan tinggi, tapi juga misalnya kalau di Malang itu punya SPBU. Muhammadiyah punya SPBU di Universitas Muhammadiyah Malang itu kampus saya dulu itu. Mas Fadli itu sudah lihat sendiri itu, punya hotel. UMM itu punya hotel, punya SPBU, punya objek wisata. Sengkaling itu namanya. Nah, itu objek wisata yang punya Universitas Muhammadiyah itu. Punya dom. Dom itu sebuah arena seperti stadion tempat wisuda. Jadi wisuda nggak perlu lagi di hotel gitu, tapi langsung di dom itu. Punya stadion, punya rumah sakit, dan intinya adalah punya amal usaha Muhammadiyah yang membanggakan, yang bisa dijadikan tempat bagi warga Muhammadiyah untuk bisa berkarir dan menghidupi Muhammadiyah. Itu Mbak Livia Isna ini. Kalau ditanya harapannya seperti apa, tapi tentu itu harus kerja keras, kerja keras. Dan kalau bisa, bagaimana supaya Bupati Bungo itu nanti dari Muhammadiyah kan begitu ya? Supaya apa? Supaya ada dukungan ya, dukungan kebijakan dan politik, kebijakan dan politik agar Muhammadiyah itu besar. Begitu Mbak Alivia. Baik, terima kasih, Pak. Silakan yang lain, Mas Bobby. Ada komentar Mas Bobby? Ya, terima kasih kepada Bapak Dr. Auri yang mungkin sudah menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Eh, Mungkin apa Pas Anu ada lagi yang mau ditanyakan oleh teman-teman ini. Mumpung Pak Dr. Auri nampaknya masih semangat ini untuk mau diajak bincang-bincang ini. Mungkin saya Mas Fadli dikit. Oh ya boleh Mas Doni, silakan. Silakan Mas Doni. Izin Pak Dokter. Itu yang WP itu yang dekat Simpang Drum ya? Kalau nggak salah ya? Ya, betul. Ya, Siap, siap, siap. Kayaknya tahu deh itu. ya. Kan kalau kemarin itu kan kita, kebetulan kemarin juga udah dibahas sih di mata kuliah yang hari Sabtu itu ya. Kalau saya, Mas Rio, mungkin beberapa orang juga, Mas Bobi, memang kami ini benar-benar tentang mata kuliah ini memang benar-benar baru Pak Dokter. Jadi sangat awam sekali gitu. Bahkan saya sama Mas Rio di kantor kadang habis materi ini, wah kita benar-benar gak ngerti sama sekali tentang Muhammadiyah bener. Padahal saya kayak tante gitu tuh, ibu kan juga UHAMKA universitasnya dulu. Itu tante di Ya. malah tante di Muhammadiyah Jakarta, UMJ gitu. Padahal udah nggak asing sebenarnya Muhammadiyah gitu. Cuman benar-benar nggak tahu ketika baru AIK ini baru gitu. Kan ada istilah kalau kita ngomongin keuangannya, kebetulan saya keuangan ya Pak Dokter ya. Jadi istilahnya katanya eh, apa gimana ya, sama jangan cari untung gitu di Aum gitu ya, jangan cari untung di Muhammadiyah gitu ya, tapi membesarkan Muhammadiyah ini karena kalau saya lihat kan ini, saya baca itu kalau nggak salah asetnya Muhammadiyah itu sampai ratusan triliun, bahkan 400 triliun kalau nggak saya baca. Itu 2023 waktu miladnya yang ke 111 ya kalau nggak salah ya. Kan 1912 ya kalau nggak salah. Nah itu kalau 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 yang tadi dilihat kondisinya yang di Muara Bungo ini, kalau dibandingkan dari Malang kan kayaknya jauh banget ya Pak Dokter ya. Itu tantangannya tadi disebutkan kayak gitu ya. Itu kira-kira faktor apa tuh Pak Dokter tuh? Jadi kalau dari segi uangnya tadi kan, kalau tadi Pak Dokter sebutkan bahwa kalau ngomongin dana bersumbernya dari masyarakat sendiri yang tadi diumumkan di Masjid Al Furqon gitu ya. Apakah memang ya karena memang apakah memang belum terlalu berkembang di Bungo? Jadi kalau masalah dana tadi, apakah kesulitannya di situ? Karena tadi juga katanya mendapat bantuan walaupun dikit-dikit ya dari pemerintah Bungo ya.
universitas gitu. Silakan Pak, mohon izin. Ya, jadi memang aset Muhammadiyah yang tadi disebutkan itu akumulasi dari aset Muhammadiyah se-Indonesia. Akumulasi itu. Nah, persoalannya memang berapa persen kontribusi Muhammadiyah Bungo terhadap itu gitu. Ya. Nah, memang kita kan juga belajar dari sejarah bahwa Muhammadiyah di Kabupaten Bungo sebagaimana yang tadi saya sampaikan itu eh, dibawa oleh orang-orang yang berasal dari Sumatera Barat. Jadi artinya eh, dari sisi kuantitas memang di Kabupaten Bungo itu didominasi oleh warga Nahdliyin atau warga NU. Bungo itu didominasi oleh warga Nahdliyin atau warga Nahdlatul Ulama. Nah, tetapi seiring dengan mulai terbentuknya kelembagaan Muhammadiyah di Kabupaten Bungo pada awal 1980 yang dibawa oleh warga pendatang khususnya dari Provinsi Sumatera Barat, Muhammadiyah mulai mulai muncul dan mulai memposisikan diri sebagai salah satu ormas Islam besar di Indonesia setelah NU. Nah, sebenarnya kalau kita hitung secara akumulasi, memang warga Muhammadiyah di Kabupaten Bungo itu masih sedikit atau masih minim. Jika bandingannya adalah warga Nahdliyin. Nah, tapi kita ingin agar walaupun minim, tapi kita punya amal usaha yang besar gitu. Karena dengan amal usaha yang besar, kita berharap akan mendapatkan dukungan yang luas dari masyarakat. Nah, dukungan yang kita harapkan luas dari masyarakat itu yang paling nyata hari ini adalah dari perguruan tinggi, yaitu dari Universitas Muhammadiyah Muara Bungo. Karena dengan terbentuknya Universitas Muhammadiyah Muara Bungo, banyak orang yang datang ke Kabupaten Bungo untuk kuliah, untuk mengenyam pendidikan, dan itu umumnya adalah mereka yang juga berasal dari luar Kabupaten Bungo. Nah, itu. Memang sekali lagi tantangannya tidak ringan dan memang harus ada juga political will ya dari kepala daerah, dari wakil kepala daerah untuk membesarkan Muhammadiyah di Kabupaten Bungo. Tadi benar itu yang disebutkan tadi, itu hidup-hidupilah Muhammadiyah, tapi jangan cari hidup di Muhammadiyah. Nah, gitu. Jadi kita diajak untuk menghidup-hidupi Muhammadiyah, tapi kita jangan cari makan di Muhammadiyah gitu. Jangan jangan cari hidup di Muhammadiyah, tapi Muhammadiyahnya yang harus kita besarkan gitu ya. Ya samalah dengan dulu mantan Presiden Amerika mengatakan apa? Jangan engkau tanyakan apa yang diperbuat oleh negara untuk Anda, tapi tanyakanlah apa yang telah Anda perbuat untuk negara. Kan lebih kurang sebenarnya maknanya seperti itu ya. Demikian Mas Doni ya. Sudah sampai di Baik. Bungo ya. Dulu ya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih atas jawaban dari Pak Ori atas pertanyaan Mas Doni tadi. Mungkin apa namanya ini Mas Doni sama Pak Susilo ini mungkin bisa kita tunggu untuk bisa main ke Bungo ini. Karena Paknya sudah familiar dengan Kabupaten Bungo. Kalau saya sudah, Mas Fadli. Yang lain-lainnya Mas Bobi, Mbak Oh, Ali Kalau juga nih kalau mungkin. saya cuma lewat doang Mas Fadli. kalau Mas Bobi ini mainnya cuma kalau seandainya dari Jakarta cuma lewat aja ke Bungo, beliau kalau Lewat ke doang Padang ya. ini. Dari Eh, Jakarta ke Sumbar itu cuma lewat doang. Ya, tapi ya. seiring dengan semakin lancarnya akses transportasi udara untuk kondisi hari ini, mudah-mudahan nanti akan banyak lagi jadwal flight ya, penerbangan dari Jakarta ke Muara Bungo dan dari Muara Bungo ke Jakarta. Paling tidak untuk kondisi hari ini, menurut jadwal itu memang setiap hari ini sekarang hari ini. Saat ini jadwal penerbangan itu setiap hari. Jakarta Muara Bungo Jakarta. Tetapi ada kalanya juga pesawatnya tidak terbang yang seperti tadi yang dialami ya. Benar. Tapi
Tapi kali ini dalam seminggu itu yang tidak terbang itu maksimal hanya 2 kali. Jadi 5 kali terbang. Beda dengan kondisinya dulu ya. Ya Ya, tentu ini jangan dibandingkan dengan rute Jakarta Padang ya, Jakarta Surabaya. Tentu jangan dibandingkan dengan rute-rute yang gemuk seperti itu ya. mungkin dengan rute yang sekarang bisa jadi kesempatan Mas Doni, mungkin Pak Dr. Auri bisa terbang ke Bungo lewat Bandara Ya, Bungo mungkin. jadi kebetulan saya sore tadi berkomunikasi dengan kawan-kawan pimpinan 13 PDM Bungo. Nah, salah satu agenda kita ini yang belum terwujud sejak kepengurusan periode ini terbentuk itu adalah kita ingin mengundang Profesor Dr. Mahmun Murad itu, Mas Makmun itu ke Bungo. Nah, cuma sekarang sedang kita cari agendanya yang tepat apa gitu. Apakah kuliah tamu atau apa gitu? Karena memang dulu sudah pernah direncanakan, tetapi gagal waktu itu. Belum 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 terwujud lah intinya. Ya. Semoga Ya. terwujud. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih sebelumnya Pak Dr. Auri dan teman-teman. Karena berhubung sudah menunjukkan pukul 9 ini, kalau seandainya tidak ada lagi yang mau ditanyakan, mungkin kita ambil kesimpulan dari acara bincang AIK kita ini. Eh, Mungkin saya tanyakan kembali lah. Sudah cukup ini ya untuk Cukup sepertinya oh Mas cukup. Fadli. Oke. Cukup, Mas. Oke, mungkin dari bincang ini ada beberapa poin yang dapat kita ambil dari penyampaian Pak Dr. Auri terkait perkembangan pimpinan daerah Muhammadiyah atau perkembangan dari Muhammadiyah itu sendiri di Kabupaten Bungo. Mungkin dari sejarah yang pertama mungkin kita lihat dari poin pertamanya dari sejarah berdirinya Muhammadiyah di Kabupaten Bungo, yaitu sekitar tahun 1980-an tadi Pak Ori menyampaikan, yang dibawa dari apa namanya masyarakat ya Sumbar yang tinggal di Muara Bungo. Kemudian di Muara Bungo sendiri untuk Aum juga sudah lumayan banyak, yaitu yang pertama tadi ada Aum dari untuk yang berada di sektor pendidikan, yaitu TK, SMP, SD, SMA, dan perguruan tinggi sendiri. Kemudian untuk di sektor sosial ada panti asuhan. Kemudian untuk di sektor kesehatan di Kabupaten Bungo juga sudah ada klinik kesehatan jiwa. Selanjutnya poin yang ketiga mungkin dari tantangan apa sih yang menyebabkan tantangan apa yang menjadikan Aum di Kabupaten Bungo ini, ya seperti yang disampaikan Pak Dr. Auri tadi, bahwasanya yang menjadi tantangan berkembangnya Aum itu ya dilihat dari aspek tata kelolanya. Kalaupun dari aspek keuangan mungkin tidak terlalu signifikan untuk menjadi tantangan bagi Aum di Kabupaten Bungo. Dari aspek tata kelola tadi dijelaskan bahwasanya komitmen dalam mengembangkan Aum itu sendiri yang menjadi eh, aspek pentingnya yang perlu diperbaiki. Selanjutnya eh, harapan ke depan untuk Muhammadiyah di Kabupaten Bungo tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Dr. Auri. Ya mungkin Muhammadiyah di Kabupaten Bungo ini bisa berkembang seperti di Malang, yang ibaratnya secara organisasi bisa terbentuk mulai dari ranting. Kalau ranting ini kan ibaratnya setara dengan desa. Kalau di Jawa menyebutnya kan, kalau di Kabupaten Bungo dusun namanya. Berarti ya, organisasi ini sudah terbentuk dari desa, ranting, kemudian cabang di kecamatan, dan eh, daerahnya yaitu di kabupatennya itu sendiri. Eh, Mungkin itu kesimpulan dari bincang AIK kita malam hari ini. Eh, Sebelum menutup, mungkin ada yang mau disampaikan lagi oleh Pak Dr. Auri mungkin sebelum kita tutup ini. Ada nggak kira-kira Pak? Ya, baik, terima kasih. Sekali lagi saya menyampaikan ucapan terima kasih sudah diajak bergabung.
dan bisa berdiskusi walaupun kita berjauhan. Saya doakan ini kawan-kawan bisa segera selesai ya, bisa segera menyelesaikan kuliah S2 Maksi di Universitas Muhammadiyah Jakarta tepat waktu, dan nanti suatu saat barangkali kita bisa ketemu secara langsung ini di Bungo atau di Jakarta ya, atau di kampus UMJ pada saat wisuda misalnya ya. Amin, Kalau amin, amin. wisuda kan, kalau wisuda mudah-mudahan langsung tatap muka ya, jangan virtual pula. Ya, saya doakan kuliahnya lancar dan bisa segera selesai dan lanjut S3. Nah, gitu. Jadi Amin. ada peningkatan, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi kepentingan masyarakat sesuai dengan profesi kita masing-masing. Saya kira itu, saya mohon maaf nih kalau ada kesalahan atau hal-hal yang kurang menyenangkan, dan saya pastikan bahwa seandainya saya diundang lagi saya siap. Nah, itu yang penting itu. Jika diundang lagi saya siap. Dan kepada Mas Fadli tadi saya juga sampaikan, berapa orang nih jumlahnya? 6 orang katanya. Wah, kalau 6 orang kok sedikit sekali, saya bilang begitu. Tapi enggak apa-apa. Secara kuantitas sedikit, tapi mudah-mudahan secara kualitasnya banyak. Dan saya kan kebetulan aslinya Muara Bungo ini. Jadi nggak mungkin lari dari Muara Bungo. Jadi seandainya kawan-kawan ada waktu ke Bungo, kita buat janjian nanti melalui Mas Fadli, kita bisa ketemu di Muara Bungo. Saya kira itu, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Mas Fadli atau Pak Susilo untuk diarahkan kemana lagi nih. Silakan. Baik, Pak Dokter. Saya mewakili teman-teman menyampaikan terima kasih banyak atas waktu Pak Dokter telah meluangkan waktunya berbagi pengetahuan kepada kami mengenai perkembangan organisasi Muhammadiyah di khususnya di Kabupaten Muara Bungo. Tentunya untuk silaturahmi ke depan ini tidak putus di sini saja, dan kami menyambut baik sambutan atau uluran tangan Pak Dokter jika di kemudian hari katakanlah kita bertemu gitu kan, kita bisa berkomunikasi lebih lanjut seperti itu, dan kami juga mengharapkan mudah-mudahan PDM atau katakanlah pimpinan Muhammadiyah di Kabupaten Bungo, baik itu AUM-nya ataupun nanti sampai dengan tingkat PCM atau sampai tingkat ranting, itu betul-betul hidup gitu. Karena kami memang melihat kontribusi Muhammadiyah ini sudah sangat luar biasa kepada negara Republik Indonesia, dan juga mudah-mudahan di Muara Bungo itu kan kalau saya lihat kan letaknya kan juga cukup strategis juga ini kan. Dia kan ada ke arah Padang, arah Jambi gitu kan. Jadi mudah-mudahan juga perkembangan Muhammadiyah itu nanti ke depannya juga semakin pesat. Demikian ucapan terima kasih Amin. dari saya. Saya kembalikan ke Mas Fadli sebagai MC. Silakan Mas Fadli. Ya. Baik, terima kasih Pak Dr. Ali dan Pak Susilo yang sudah mengasihkan closing statement ini, Pak ya. Mungkin sebelum mengakhiri acara bincang AIKA kita ini, semoga alangkah baiknya kita membacakan doa penutup majelis. Mungkin bisa dipimpin oleh Mas Rio ini. Silakan Mas Rio. Baik, teman-teman, terima kasih banyak, terutama untuk Dr. Aur yang sudah menyediakan peluangan waktunya untuk kami semua. Sekali lagi terima kasih juga untuk teman-teman. Sebelum kita tutup, kita sama-sama baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, mungkin saya kembalikan lagi ke Mas Fadli. Silakan Mas Fadli. Terima kasih Mas Rio. Mungkin demikian acara bincang AIKA kita hari ini. Kalau seandainya ada kata-kata salah dari saya sebagai
pembawa acara. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Terima Terima kasih kasih. Pak Pak. Dokter. See you, Mas Semoga Doni. sehat Pak Jaka, selalu, sehat-sehat. Iya. sukses.